Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi ya dengan saya. Masih tentang TKW Hongkong ya. Karena memang saya seorang TKW Hongkong. Untuk kalian di luar sana yang mau menanyakan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Hongkong, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti saya akan bantu jawab. Oh ya, video kali ini saya mau memberikan pengetahuan ya, penjelasan tentang kebiasaan orang Hong Kong yang notabene kebiasaan ini tidak ada di Indonesia. Jadi nanti kalau kalian sudah nyampe di Hong Kong, kerja ikut majikan, paling nggak kalian tahu nih ya. Jadi nggak kaget gitu ya. Saya akan kasih tahu langsung kebiasaan yang pertama. Orang Hongkong itu kalau pagi ya nggak ada yang namanya mandi. Jadi kalau mau sekolah, mau kerja itu mereka cuma cukup gosok gigi sama cuci muka ya. Terus mandinya kapan ke? Mereka itu mandinya cuma sekali di malam hari kalau mereka mau tidur. Jadi diingat nanti kalau kalian sampai ke Hong Kong, kalian tuh mandinya cuma sekali kalau malam hari ketika kalian sudah selesai kerja dan mau tidur. Misal nih kalau kalian mau mandi siang, kalian pastikan harus izin dulu ke majikan. Karena banyak kasus kalian yang dari Indonesia nggak tahu, tiba-tiba kalian siang mandi atau sore mandi, malamnya mandi, dan air tiba-tiba pembayarannya membengkak. Akhirnya majikan menginterminit ya si mbaknya TKW ini karena kebiasaan mandi sehari bahkan sampai 2-3 kali. Asal tahu ya teman-teman, air di Hong Kong itu mahal sekali. Bayarnya itu sampai ratusan ribu atau bahkan jutaan. Jadi diingat mandinya cuma sekali di malam hari kalau kalian selesai kerja. Kemudian kebiasaan yang lain lagi, orang Hong Kong itu kalau pagi mereka tidak ada yang makan nasi. Jadi sarapannya itu selain nasi gitu, bisa roti, bisa mie, bisa yang lainnya, asal tidak nasi. Mereka makan nasinya itu kalau di siang hari dan di malam hari ya. Kemudian kebiasaan orang Hong Kong yang lainnya adalah orang Hong Kong itu setiap keluar rumah mereka 95% akan memakai sepatu ya. Jadi jarang sekali mereka itu memakai sendal. Entah itu ke pasar, olahraga, ke taman atau cece-cece yang biasanya ke taman itu bawa peliharaan anjing ya, main kemana-mana, jalan di bawah rumah itu mereka juga semua memakai sepatu. Jadi sediakan sepatu ya untuk kalian nanti yang mau terbang ke Hong Kong. Kemudian kebiasaan selanjutnya, orang Hong Kong itu paling suka jalan kaki. Jadi jangan heran nanti kalau kalian sudah sampai di Hong Kong, kalian akan melihat orang Hong Kong itu ratusan orang jalan kaki. Hong Kong itu nggak seperti Indonesia yang padat dengan sepeda motor, karena orang di Indonesia itu bisa dibayangkan satu rumah itu bisa sampai punya 2 dan 3 sepeda motor. Jadi macetnya seperti apa. Tapi kalau di Hong Kong itu mereka semua rata-rata menggunakan transportasi umum. Mereka itu suka jalan kaki terus akhirnya naik bis sama-sama, jalan kaki naik MTR sama-sama, jalan kaki naik tram teng-teng atau siupa ataupun yang lainnya gitu ya. Jadi nggak, kemacetannya itu nggak seperti kayak di Indonesia. Kayak itu rata-rata suka jalan kaki. Kemudian orang Hong Kong itu rata-rata kan tinggalnya di apartemen. Jadi dengan tetangga yang sebelah, kiri kanan itu mereka itu kebanyakan tidak kenal, tidak bertegur sapa ya. Jadi sistemnya itu individual. Jadi jangan heran nanti kalau kalian nyampe di Hong Kong, walaupun kita itu mepet rumah itu nggak tahu tuh namanya siapa. Misal pun meninggal dunia kita itu pun nggak tahu ya. Kemudian kebiasaan yang lain lagi, orang Hong Kong itu kalau jalan sama ngomong itu cepet sekali. Jadi kalau kita jalan misal 2-3 langkah, orang Hong Kong itu bisa sampai sudah 10 langkah. Jadi untuk kalian yang pemula, ketika kalian nyampe di Hong Kong pertama kali, pasti kalian akan heran dengan kecepatan orang-orang ini, karena mereka tuh jalan kaki tuh kayak lari gitu ya, ngomongnya nyaring kayak orang marah gitu ya. Tapi kalau udah lama seperti kita yang udah kebiasaan di Hong Kong lama, kita akan terbiasa bahkan mengikuti kebiasaan mereka, jalan jadi ikut cepat, ngomong pun jadi cepat ya. Kemudian majikan Hong Kong itu biasanya setiap masak untuk makan siang atau makan malam ya, rata-rata itu pokoknya harus ada sayur sama yang namanya daging. Entah itu daging sapi, babi, ataupun yang lainnya. Kemudian kalau malam, menu malam itu biasanya menunya lebih komplit.
Ada sebagian majikan yang bikin sup atau pudong, tapi ada sebagian majikan yang tidak pernah membuat sup atau pudong. Jadi jangan heran kalau kalian misalkan dari majikan yang ini pindah ke majikan ini semuanya itu tidak sama. Ya memang karena beda keluarga, beda kebiasaan, beda cara memasaknya, bedalah semuanya ya. Kemudian kebiasaan selanjutnya, orang Hongkong itu kalau memarahin orang itu bisa dipastikan bikin jantung kita copot ya. Jangankan kita nih yang pembantunya, dia kalau marah sama suami, istri, anaknya aja nih kayak seperti musuhnya, pintu dibanting, apa jedak. Apalagi kita yang cuma TKW, dia merasa ngambil, dia merasa gaji kita, pasti dia itu ngomongnya bikin sakit hati. Jadi saya ingatkan, untuk kalian nanti yang mau kerja ke Hongkong ya, kalian harus kerja itu jangan pakai hati, jangan baper. Karena 90% orang Hongkong itu nggak punya perasaan. Mereka itu pokoknya nganggapnya, aku gaji kamu, ya udah, nggak ada rasa peduli atau peka, iba atau gimana tuh enggak ya. Jadi kalau kalian mau kerjanya itu bener-bener finish 2 tahun, kalian pastikan kalau kalian kerja itu tutup telinga, tutup mata, tutup hati, kerjakan aja sesuai porsi kalian. Jadi kalau dimarahin jangan dimasukkan hati, kalau dibentak-bentak ya udah jangan nangisan, jangan minta pulang ya, karena memang itu risiko kita ikut orang. Oh ya, untuk ibadah atau sholat ya, banyak banget teman-teman itu di luar sana yang bertanya, C, bisa nggak sih aku kerja ke Hongkong pakai jilbab? Jawabannya adalah tergantung majikan kalian masing-masing. Jadi kalian izin, ada banyak majikan tuh yang memberikan izin kita memakai hijab. Tapi karena sekarang nih kayaknya Hongkong itu 80% majikan membolehkan ya. Karena mereka semua sudah tahu bahwa kita ini orang Islam dan banyak yang memakai hijab walaupun kerja di rumah. Tapi ada banyak juga sebagian majikan di luar sana, mereka itu nggak memberikan izin untuk memakai hijab. Terus gimana, C? Ya itu resikonya. Karena memang ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kemudian untuk urusan selanjutnya adalah soal ibadah atau sholat. Itu pun tergantung majikan masing-masing. Karena banyak banget teman-teman juga bertanya pada saya, C, bisa nggak sih kalau nanti nyampe di Hongkong saya menjalankan sholat 5 waktu? Itu kembali lagi pada majikan masing-masing. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ada yang membolehkan tapi cuma separuh. Jadi pinter-pinternya kita aja nih, misal kayak Mbak yang di depan rumah itu kan majikannya itu sebenarnya nggak membolehkan, tapi karena majikannya itu nggak pernah ada di rumah dan kebetulan di rumah nggak ada CCTV, si mbaknya ini tetap bisa nih nyuri sholat ya. Tapi ya bolong-bolong, karena kalau pagi mau subuhan itu majikan pada belum bangun, takut kan nanti pas wudhu kedengaran suara airnya. Bisanya itu kadang cuma zuhur, asar, kemudian maghrib tuh kalau majikan kayaknya pulangnya nggak keburu pulang, dia masih bisa nih maghriban. Nanti isaannya nanti kalau selesai semuanya mau tidur itu mereka bisa. Tapi ada juga yang tidak bisa menjalankan sholat sama sekali, karena ada majikan yang memang takut ngelihat mukena putih atau memang nggak mengizinkan dengan keadaan mungkin dia itu dapat jobnya yang jaga nenek, standby-nya harus 24 jam, atau mungkin yang dia itu jaga bayi atau jaga anak-anak yang mereka itu benar-benar super sibuk dan gak ada waktu untuk meluangkan untuk sholat, dan itu memang sudah resiko ya. Jadi resiko masing-masing. Jadi kalian harus tahu kalau ini negara ini bukan negara muslim, yang kalian ikuti itu orang Cina, kalian kerja ikut orang. Pilihan ada pada kalian masing-masing. Kalau misal majikan kalian nggak mengizinkan untuk sholat dan kalian merasa keberatan dan kalian nggak mau mengorbankan agama, ya itu mutlak jawaban kalian mau pilih yang mana ya. Di sini saya tidak bisa memberikan jawaban apapun karena memang kebutuhan orang itu masing-masing dan pilihan itu ada pada kalian masing-masing ya. Itu tadi ya penjelasan dari saya, semoga bisa memberikan pelajaran untuk kalian semuanya, memberikan gambaran nih, oh Hongkong itu seperti itu loh. Jadi nanti kalau kalian sampai di sini, kalian bisa tahu nih kebiasaan apa aja yang biasa dilakukan oleh orang Hongkong. Oke ya, sampai di sini dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.